إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوه ثم اتقوه في السر والعلانية لعلنا من المتقين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى صدق الله العظيم. Sidang jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan limpahan nikmat-Nya. Pada hari yang mulia ini sama-sama kita berkumpul dengan satu niat, dengan satu tujuan untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya khatib mengajak diri pribadi khatib sendiri dan jamaah secara umum untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya sebanyak apapun harta seseorang, sekaya apapun dia, bekal yang kita bawa ke akhirat nanti adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Izinkanlah khatib pada kesempatan yang berbahagia ini ingin menyampaikan sepatah dua patah kata tentang pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari sebelum keislamannya beliau bernama Jundub bin Junadah bin Sakhan. Junadah bin Sakhan ini ayahnya. Setelah keislaman beliau bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau datang dari kampung halamannya Ghifar, makanya namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Datang ke Mekah menyatakan keislamannya di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk salah satu sahabat yang setia dalam menyebarkan Islam. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari? Dalam hadisnya Rasulullah menyebutkan, ya Abu Dzar, kata Rasulullah, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaharuilah kapalmu karena laut itu sangat dalam. Wa khudiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Persiapkanlah bekal karena perjalanan itu sangatlah jauh. Wa khaffifil himla fa innal aqabata ka'udun. Dan ringankanlah bekal karena lereng bukit sangatlah dilalui, sangat sulit untuk dilalui. Dan yang terakhir, wa akhlisil amala fa innan naqada basirun. Dan ikhlaskanlah dalam beramal karena Allah Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada Abu Dzar semuanya berbentuk kiasan. Dalam artian ada makna yang tersembunyi yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama, jaddidis safinata fa innal bahra amikun. Perbaikilah kapalmu, perbaharuilah kapalmu karena laut itu sangat dalam.
Apa maksud demikian? Apa maksud yang ingin disampaikan oleh Rasulullah? Penulis Nasaiul Ibad, Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani atau dikenal dengan Imam An-Nawawi, menjelaskan makna pesan yang pertama ini adalah memperbaharui niat kita, memperbaiki niat kita, menata niat. Safinah, kapal dalam pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bermaksud ibadah. Memperbaharui ibadah, menata niat dalam ibadah, dalam artian apabila seseorang dia ingin berlayar dengan perjalanan sangat jauh, dia harus memastikan apakah kapal yang dia gunakan siap dan aman dalam perjalanan. Maka kalau siap dalam perjalanan, maka dia akan sampai pada tujuan yang dia inginkan. Begitu pula dengan amal ibadah kita ini. Amal ibadah kita ini perlu kita perbaiki, perlu kita perbaharui, perlu kita lihat apakah masih ada kekurangan, baik dari segi syarat salatnya, baik dari segi syarat puasanya, baik dari segi gerakan salat yang kita kerjakan. Dengan demikian, apabila sempurna salat kita, maka tujuan yang kita inginkan sampai. Begitu pula dengan kapal yang dimaksud oleh Rasulullah tadi. Dan sebaliknya, apabila kita jarang memperhatikan ibadah kita, jarang memperbaiki salat kita, jarang melihat syarat sahnya puasa kita dan sebagainya yang berbentuk ibadah, maka bisa dipastikan amalan itu tidak sampai kepada yang kita inginkan. Kadangkala ada manusia di atas muka bumi ini dengan mudah ketika dia melihat seseorang beribadah dalam bentuk seperti ini, gerakan seperti ini, dengan mudah dia mengikuti tanpa pengetahuan tentangnya. Ini dinamakan dhalal, sesat, karena taqlid bi ghairi huda dhalal. Karena kita mengikuti suatu amalan, mengikuti suatu ibadah tanpa kita mengetahui sumber amal ibadah tersebut, itu sesat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang niat, dalam fikih niat itu merupakan rukun qalbi, dalam arti berada dalam hati yang tahu hanyalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya apabila suatu ibadah bagus dan tidak disertakan dengan niat yang baik, maka perbuatan tersebut akan menjadi perbuatan yang sia-sia. Namun sebaliknya, apabila ada perbuatan yang sekilas terlihat remeh dengan niat yang tertata baik, dan maka itu akan menjadi amal yang baik, hasil yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim disebutkan, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyyah min a'malil akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak perbuatan yang tampak sebagai perbuatan duniawi berubah menjadi perbuatan ukhrawi lantaran niat yang bagus. Kita punya harta, kita punya kekayaan harta ini duniawi, tapi ketika kita berinfak di jalan Allah, membantu fakir miskin, membantu du'afa, membantu yang lain, ini duniawi akan menjadi amalan ukhrawi. Namun sebaliknya, banyak pula perbuatan yang terlihat perbuatan ukhrawi bergeser menjadi perbuatan duniawi lantaran niat yang bagus. Naudzubillah. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan dengan shadaqatin yatba'uha ada, amalan ukhrawi yang dia niatnya buruk, niatnya jelek, maka dia akan menjadi amalan yang buruk karena lantasan niatnya yang buruk. Nauzubillah, ketika kita berinfak, ketika kita memberi kepada orang lain, tak semestinya kita mengungkit-ungkit dan sebagainya. Inilah dinamakan dengan shadaqatin yatba'uha adha. Sidang jamaah yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qudiz zada kamilan fa innas safara ba'idun. Persiapkanlah bekal,
karena perjalanan itu sangatlah jauh. Perjalanan jauh yang mana yang ingin disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bekal apa yang kita persiapkan. Perjalanan jauh yang dimaksud dalam nasihat itu adalah perjalanan akhirat. Hidup di dunia hanya sementara. Hidup di dunia pada hakikatnya mempersiapkan bekal sebagaimana ayat yang khatib sebutkan tadi, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah sebaik-baik bekal adalah takwa. Rasulullah mengingatkan Abu Zar dan kita semua tentang usaha untuk menumpuk pembekalan sesempurna mungkin karena perjalanan yang akan panjang, yaitu perjalanan akhirat. Syekh Nawawi dimaksud di sini tentu adalah perjalanan akhirat, yaitu perjalanan yang penuh dengan jerih payah melebihi perjalanan kita di dunia. Masyarul muslimin rahimakumullah, ketika seseorang di akhirat nanti dan merasa menyesal karena di dunia tidak pernah berbuat amal soleh, tidak pernah mempersiapkan bekal, dia berkata, ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh dalam hidupku. Sidang jamaah yang dimulakan oleh Allah, ketika Allah sudah datangkan ajal kepada kita, wala yuakhirallahu idza jaa ajaluha, ketika Allah sudah datangkan ajal, kita sebagai manusia, makhluk yang lemah, tidak mampu, tidak bisa, tidak akan bisa untuk mengundur kematian dan mempercepat kematian. Sidang jamaah yang dimulakan oleh Allah, amal soleh ini sangatlah luas. Bukan hanya amal ibadah salat, amal ibadah puasa, amal ibadah haji, zakat dan sebagainya, tapi amal ibadah ini sangatlah luas. Amal soleh bisa dia berupa kita membantu fakir miskin, membantu du'afa, membantu sesaudara sama muslim, karena ini sangatlah penting menjadi bekal takwa untuk kita perjalanan akhirat yang sangat jauh nanti. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pesan yang ketiga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaffifil himla fa innal aqabata kaudun, dan ringankanlah beban karena lereng bukit itu sangatlah sulit dilalui. Apa maksud disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebelumnya Rasulullah menyuruh kita untuk mempersiapkan bekal. Ini adalah bekal kita untuk menuju perjalanan yang sangat jauh. Setelah pesan ini disampaikan oleh Rasulullah, wa khaffifil himla, ringankanlah beban. Beban yang mana? Yaitu beban duniawi. Perjalanan yang sangat jauh dengan tingkat kesulitan yang menuntut seseorang untuk mempertimbangkan barang-barang bawaan saat bepergian. Tak kala seseorang mendaki, apabila banyak barang bawaannya, maka dia akan sulit melewati gunung yang akan dia daki, yang akan dia jalankan. Begitu pula dengan manusia, apabila manusia banyak membawa bawaan dunia, maka akan sulit dihisab di hari nanti, yaumul hisab. Masyarul muslimin rahimakumullah, semakin banyak pula beban yang kita tanggung, maka akan semakin sulit kita lalui di yaumil hisab nanti. Kita punya jabatan, kita punya harta, namun apakah 100% harta yang kita miliki itu suci dari keharaman? Apakah harta yang kita miliki itu punya orang lain? Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan hanya jabatan, bukan hanya harta, beban yang harus kita ringankan. Begitu pula hablum minan nas. Apakah kita punya kesalahan dengan seseorang? Apakah kita punya masalah piutang, utang piutang dengan seseorang? Ini perlu kita selesaikan juga. Karena hablum minan nas ini sangatlah penting sebelum kita hablum minallah. Punya kesalahan di hari ini, baik itu kesalahan kecil, marilah sama-sama kita saling memaafkan. Saling memaafkan, karena dengan demikian beban perjalanan ke akhirat nanti akan mudah kita lalui. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang terakhir
yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Menurut khatib ini pesan yang sangat penting. Wa akhlisil amala fa innan naqada kaudun, dan ikhlaskanlah dalam beramal karena Allah Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau dalam soal fikih, ikhlas ini tidak menjadi salah satu rukun dalam kita berbuat amal soleh. Akan tetapi ikhlas ini adalah ruh dalam hati kita. Dalam hati kita ketika kita membuat sebuah amal kebaikan. Pada hakikatnya, pada sesungguhnya, orang yang paling bahagia adalah orang yang memiliki tingkat keikhlasan yang sangat tinggi. Semakin tinggi tingkat keikhlasannya, semakin pula dia meraih kebahagiaan. Ada manusia di dunia ini, dia bahagia, dia senang ketika dikenal oleh bupati, ketika dikenal oleh pejabat, ketika dikenal oleh orang-orang terkenal. Lantas yang mengenal kita ketika kita ikhlas berbuat amal soleh adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hafizul Quran, penghafal Al-Quran sekaligus penulis Al-Quran dalam bentuk tulisan. Ketika itu Rasulullah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, Inna Allah amarani an aqra'a alaika al-Quran. Sungguhnya Allah menyuruhku untuk membacakan Al-Quran kepadamu. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Hal sammani lak. Apakah Allah menyebutkan namaku di hadapanmu? Kata Ubay bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, Allah sammaka li. Ya, Allah menyebutkan namamu di hadapanku. Ketika itu Ubay faja'ala Ubay yabki. Ubay ketika itu menangis. Lantas kenapa seorang sahabat Ubay bin Ka'ab menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena tangisan bahagia, tangisan kesenangan karena Allah mengenalnya. Karena Ubay tahu bahwa amalan yang dia kerjakan, amal soleh yang dia kerjakan, Allah mengetahuinya dan Allah mengabulkannya. Begitu Rasulullah berkata, Sama kali, Allah menyebutkan namanya kepadaku. Ubay menangis. Tidak semestinya ketika seseorang berkata dan mengejek ataupun menyudutkan kita, kamu apa dia tidak ikhlas beramal, dia suka mengupload dan sebagainya, dia tidak ikhlas beramal. Tidak semestinya kita berkata, saya ikhlas berbuat demikian, saya ikhlas berbuat demikian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semestinya kita berkata demikian, karena ikhlas ruh dalam hati kita cuma kita pribadi yang tahu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita memperbaiki niat dalam setiap amal soleh, sehingga amal soleh yang kita kerjakan sampai kepada tujuan yang kita inginkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin ini saja yang bisa khatib sampaikan pada hari ini. Khatib minta maaf apabila ada kata yang salah dan kekurangan. Barakallahu